Nah, orang-orang yang cenderung kepada LGBT itu, ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka itu melakukan hal yang penyimpangan demikian. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa terhindar? Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasi seksual menyimpang itu mereka katakan sebagai apa? Sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita lihat dari sebagai sebuah perbuatan, ya, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ketentuan kata Allah, menurut takdir, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perilaku mencuri, ya, berbohong, termasuk LGBT, korupsi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan tersebut. Jadi semua hal termasuk babi, ya, babi kan haram gitu kan. Tapi Allah ciptakan. Kok Allah ciptakan tapi kemudian Allah haramkan? Ketahuilah itu adalah sebagai apa? Ujian bagi orang beriman. Itu adalah ujian bagi orang beriman, begitu. Dan ketahuilah bahwasanya ketika seseorang itu terlintas dalam hatinya, di dalam kepikirannya untuk melakukan sebuah maksiat, apakah itu termasuk tadi homoseksual gitu kan, maka ketahuilah ketika hanya terlintas saja gitu dan dia berusaha untuk meredamnya, dia tidak berdosa akan hal tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu memaafkan umatku terhadap apa yang terbesit di dalam hati mereka, selama mereka belum mengamalkan atau mengucapkannya. Tapi kalau hanya terlintas di hati saja, itu dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah melakukan eksekusi, aksi, nah itu di situ dosanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya perbuatan homoseksual, LGBT, ini perbuatan yang diharamkan dalam syariat kita gitu. Ini perbuatan yang diharamkan di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun." Sesungguhnya kalian ini benar menentangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, kata Allah. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi orang yang melakukan perbuatan LGBT homoseks ini adalah kaum yang melampaui batas. Mereka adalah kaum yang melampaui batas. Dan dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam syariat kita ini perbuatannya terlaknat. Ini adalah perbuatan yang terlaknat. Kalau mereka mengatakan juga misalnya, ini kan takdir Allah gitu kan. Berarti orang yang korupsi juga takdir Allah gitu kan. Orang mencuri takdir Allah gitu. Nggak bisa begitu. Ya. Ini sejatinya semua perbuatan yang Allah ciptakan itu adalah untuk menguji manusia gitu. Dan manusia itu bisa memilih dia mau mengerjakan atau tidak. Sama orang korupsi itu bisa memilih dia mau korupsi atau tidak. Itu bisa memilih. Gitu kan? Ya, kalau orang korupsi dia mengatakan ini takdir Allah gitu. Kira-kira marah nggak orang? Marah. Kan bisa memilih korupsi atau tidak gitu loh. Sama juga yang namanya LGBT. Seseorang itu kalau dia terdorong di dalam hatinya, dia bisa memilih untuk melampiaskannya atau tidak, untuk mengerjakannya atau tidak. Dia punya pilihan gitu. Kalau dia mengatakan di depan antum demikian, saya begini, ya karena takdir Allah, dorong aja ke got gitu, sampai dia jatuh ke got. Kalau dia nanya, kenapa kamu dorong saya? Ya, itu takdir Allah gitu, bilang aja gitu. Ya. Jadi itu adalah pilihan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan tapi kita yang bisa memilihnya gitu.